Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Marfu'ah. Saya merupakan salah satu pengajar yang ada di program studi farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia yang diambil oleh mahasiswa pada semester 2 dengan bobot 2 SKS. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini meliputi 3 aspek, yaitu kognitif, psikomotorik, dan sikap. Adapun yang pertama yaitu capaian pembelajarannya. Setelah mengambil mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang konsep sistem yang ada pada manusia. Adapun capaian pembelajaran yang kedua yaitu mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan pengetahuannya dalam bentuk tugas terstruktur, dan yang ketiga mahasiswa diharapkan mampu melaksanakan semua tugasnya secara tepat dan bertanggung jawab. Adapun materi yang disampaikan pada mata kuliah ini yang pertama yaitu pengertian anatomi dan fisiologi manusia, homeostasis dan kerangka referensi studi anatomi. Materi yang kedua yaitu sistem integumen, yang ketiga sistem rangka, yang keempat sistem otot, yang kelima sistem syaraf, yang keenam dan yang ketujuh itu adalah sistem endokrin. Kemudian pertemuan ke-8 itu diisi dengan salah satu asesmen yaitu ujian tengah semester. Kemudian pertemuan ke-9 itu ada sistem kardiovaskular, yang ke-10 sistem pernapasan, yang ke-11 dan 12 ini adalah sistem pencernaan, kemudian yang ke-13 sistem urinaria, yang ke-14 sistem reproduksi, ke-15 yaitu sistem indera, dan pertemuan ke-16 ini diisi dengan salah satu asesmen yaitu ujian akhir semester. Unida Gontor itu merupakan salah satu universitas yang berbasis pesantren di mana dosen dan mahasiswanya itu tinggal di dalam asrama kampus, sehingga proses perkuliahan yang kami lakukan itu offline, tetap offline seperti itu. Untuk model perkuliahan pada mata kuliah ini yang pertama yaitu pembukaan dan presensi, yang kedua yaitu kita melaksanakan tilawah Al-Quran atau murojaah Al-Quran, karena memang salah satu capaian lulusan di Unida Gontor itu adalah tahfidz Al-Quran dalam 4 tahun mereka kuliah, itu minimal mereka menyelesaikan 4 juz. Kemudian penyampaian materi ini dilakukan menggunakan metode SCL atau Student Center Learning, di mana mereka sudah saya bekali atau saya susunkan sebuah textbook, di mana textbook ini merupakan salah satu sumber yang dapat mereka gunakan untuk membuat PowerPoint ketika mereka presentasi. Mereka dibagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok itu terdiri 2 sampai 3 mahasiswa, di mana mereka nanti akan menyampaikan setiap subbab materi yang telah saya bagi. Mereka akan melakukan presentasi, kemudian melakukan tanya jawab. Setelah itu, setelah mereka selesai melakukan presentasi dan tanya jawab, kemudian dosen akan melakukan klarifikasi ataupun penguatan materi yang telah mereka presentasikan. Setelah dosen melakukan klarifikasi dan penguatan materi, kemudian sebelum dilakukan penutupan, dosen memberikan post-test kepada setiap mahasiswa. Setelah itu perkuliahan akan ditutup dengan penutupan. Untuk asesmen atau penilaian dalam mata kuliah ini terdiri atas 4 hal. Yang pertama yaitu penilaian kemampuan mahasiswa untuk presentasi. Yang kedua adalah kemampuan mahasiswa mengerjakan post-test. Kemudian yang selanjutnya adalah ujian tengah semester, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester. Demikianlah pemaparan RPS pada mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia. Berikut ini akan kami tampilkan proses pembelajaran yang kami lakukan di dalam kelas.
surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 15. Karena di dalamnya itu diceritakan mengenai pembentukan manusia yang dimulai dari bertemunya ovum dengan sperma, kemudian dia akan membentuk sebuah satu gumpal darah, kemudian akan berkembang menjadi satu gumpal daging. Setelah itu akan terbentuk tulang. Setelah itu tulangnya dia akan diselimuti oleh daging kembali. Daging ini kalau istilah di dalam kesehatan adalah otot. Jadi otot itu sama dengan daging. Nah, hari ini kita nanti akan membicarakan tentang salah satu sistem yang berkaitan dengan Al-Quran yang kita baca tadi, yaitu sistem rangka atau skeletal system. Sebelum kita mulai, kita presentasi dulu. Aisyah Oktavia, Amalia Paraswati, Ashifani, baik Mira, Selin, Adira, Dela, Ezen, Ekrimah, Adira, Fauzia, Adira, Febriana, Fufan. Oke, alhamdulillah hari ini sudah masuk semua. Silakan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan materi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Fibriana Kristiani. Ismi Aisyah Oktavia Maharani Soleh. Nanu bin Firfatis Hanisa. Sana bahas skeletal system atau yang biasa disebut dengan sistem rangka. Okay, the function of skeletal system. Allow movement. Our skeleton support our body weight to help our stand and move. Joint connective tissue and muscles work together to make our body part mobile. Jadi di sini bisa dijelaskan tentang fungsi dari sistem rangka. Yang pertama yaitu bertanggung jawab dalam pergerakan, yaitu mengendalikan pergerakan setiap pergerakan tubuh manusia. Okay, second, produce blood cell. Bones contain bone marrow. Red and white blood cell are produced in the bone marrow. Jadi yang kedua, memproduksi darah merah. Jadi yang kedua, produksi sel darah. Jadi sel darah yang diproduksi ada 3. Yang pertama, sel darah putih, sel darah merah, dan trombosit. Okay, for the third, protect and support organ. Our skull, cell, our brain, our rib protect our heart and lung, and our backbone protect our spine. Selanjutnya, melindungi organ penting, misal dalam tulang tengkorak, yaitu melindungi otak. Okay, for the fourth, store mineral. Bones hold our body's supply of mineral like calcium and vitamin D. Untuk yang terakhir yaitu menyimpan mineral, misalnya kalsium dan vitamin D. Okay, for the next slide, two main part bones in human body. For the first, appendicular skeleton, and second, axial skeleton. Jadi axial skeleton adalah contohnya tulang yang berwarna coklat pada bagian kanan, dan appendicular skeleton adalah contoh tulang pada bagian kiri. Bones are classified according to their shape. Jadi di sini tulang diklasifikasikan menurut bentuknya. Yang pertama ada flat bone, contohnya yaitu sternum. Flat bone ini bisa disebut dengan tulang pipi. Yang kedua, long bone atau yang bisa disebut dengan tulang panjang atau tulang pipa. Contohnya adalah femur atau tulang paha. Yang ketiga yaitu irregular bone atau tulang yang tidak beraturan, contohnya tulang belakang. Dan yang keempat adalah short bone atau tulang pendek, contohnya pada jari. Dan kelima adalah sesamoid bone, contohnya adalah tulang patella. Okay, for next, bones are made up of two types of bone tissue. Jadi tulang ini dikelompokkan menjadi 2 tipe berdasarkan jaringan penyusunnya. Okay, for first, hard bone is the solid.
hard outside part of the bone. There are two types, compact and spongy bones. Example, long bones of the arm and leg. Jadi, tulang keras ini terdiri dari dua tipe, yaitu compact dan busa. Contohnya adalah tulang panjang pada lengan dan kaki. Okay, for the second, cartilage is a dense structure that resembles a firm gel made of collagen and elastic fibers. There are three types: hyaline, fibrous, and elastic cartilage. Example, the auricle of the outer ear. Jadi di tipe selanjutnya itu adalah tulang rawan, yaitu ada tiga tipe, hyaline, fibrous, dan tulang rawan yang elastis. Contoh dari tulang rawan adalah daun telinga. The part of the body where two or more bones meet to allow movement called joint. Jadi dua tulang atau lebih yang bersatu itu disebut dengan persendian ya. Jadi dua tulang yang bertemu itu namanya sendi, persendian. The three broad classes of joint include: first, movable. The two or more bones are in close contact, but no movement can occur. For example, the bones of the skull. The joint of the skull are called suture. Jadi di sini yang pertama yaitu sendi yang tidak menyebabkan pergerakan. Contoh di sini adalah sendi pada tengkorak ya. Atau Jadi yang- itu tidak menyebabkan pergerakan. Okay, for the second, slightly movable. Two or more bones are stuck together so tightly that only limited movement is permitted. For example, the vertebrae of the side Jadi yang of kedua the ini skin. membahas tentang persendian yang mempunyai sedikit pergerakan. Contoh di sini adalah tulang belakang. Okay, for the third, freely movable. Most joints within the human body are this type. Motion in the purpose of the joints such as saddle joint, hind joint, bull joint, and gliding joint. Untuk sendi yang terakhir yaitu sendi yang menyebabkan banyaknya gerak. Ada sendi pelana, ada sendi engsel, ada sendi peluru, dan sendi putar. Jadi, dalam skeletal system ini atau perangkat sistem, semua itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Berikut adalah hadis yang berkaitan tentang skeletal system. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innahu khuliqa kullu insanin min bani adama ala sitina wa salatina mi'ati mafsila. Faman kabbarallaha wa hamadallaha wa hallalallaha wa sabbahallaha wa astaghfarallaha wa azzala hajaran an tariqin nasi aw syaukatan aw adman an tariqin nasi wa amara bil ma'ruf wa naha 'anil munkar adadatil kasitina wa thalathini atis sulama." Jadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa hadis ini menjelaskan tentang manusia terdiri dari 360 rangkaian persendian yang setiap sendinya harus bersedekah, yang harus disedekahkan bisa dengan bertakbir, bertakmir, bertahlil, bertasbih, meningkatkan kebatuan, durian atau tulang-tulang dari jalan, atau amar ma'ruf dan nahi munkar. Hadis riwayat Muslim. Okay, any question? Here I want to ask you a question. Can you give me an example of case joint which includes freely movable joint? Thank you. Ya, terima kasih Vina Amelia karena sudah bertanya. Jadi sendi engsel itu merupakan sendi yang dapat mengarah ke dua arah, yang terdapat di antara lengan atas dan lengan bawah. Okay, any question other? No. Okay, if no one
question. I think this presentation from us. Jazakillah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya penjelasan dari kelompok 3 tentang skeletal system. Masih ada yang ingin ditanyakan? Oke? Nama saya Ismi Halifatul Zahra. Akan saya as'alun soalan. Please explain again about axial and appendicular skeleton. Di anani lam afham dan membayarnya. Ashkurukum sana. Oke. Jadi Udena Iva ini minta tolong dijelaskan kembali tentang axial dan appendicular system, gitu ya. Jadi bedanya apa, gitu. Jadi axial dengan appendicular system itu sebenarnya adalah tulang penyusun tubuh kita. Itu ada 2 jenis, yaitu axial dan appendikular, gitu ya. Axial itu adalah tulang penyusun sumbu tubuh kita. Jadi dia yang letaknya di tengah, mulai dari kepala, kemudian tulang dada, tulang belakang, ini semua masuk. Jadi tulang ini ada tulang kepala, tulang wajah, tulang dada, kemudian tulang belakang yang ada di belakang ini, semuanya sampai ke sini. Ini adalah tulang aksial, betul. Jadi dia letaknya di tengah atau sumbu tubuh. Tapi kalau yang appendikular itu adalah tulang yang letaknya itu adalah di samping aksial, atau dia gunanya itu adalah fungsinya untuk pergerakan. Jadi ada 2. Yang pertama adalah gerak atas, yaitu kedua tangan, iya kan? Mulai dari tulang lengan atas, tulang lengan bawah, telapak tangan sampai ke jari tangan. Ini merupakan tulang appendikular. Nah, yang kedua itu adalah gerak bawah. Gerak ke bawah itu adalah tulang kaki, seperti itu. Bisa kembali, Supran. Itu perbedaan antara aksial dengan appendikular. Masih ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Sudah. Oke, masih ada yang ditanyakan? The other question? No. Jika tidak ada yang ditanyakan, kita masuk ke post test number 1. Silakan ditulis menggunakan Word aja ya. Nanti kirimkan ke email Ana. Baik. Number 1. Mention the function of skeletal system. Jadi sebutkan manfaat dari sistem rangka di dalam tubuh kita. Itu manfaatnya apa? Number 2. Explain the classification the bone according the shape. Jadi sebutkan pembagian tulang berdasarkan bentuknya. Tadi sudah dijelaskan oleh pemateri. Number 3. Explain the classification bone according the tissue. Jadi sebutkan dan jelaskan klasifikasi tulang berdasarkan jaringan penyusunnya. Finish? Finish. Number 4. Explain what do you know about joint. Jadi jelaskan apa yang kamu ketahui tentang persendian. Persendian itu apa? The last number 5. Explain the difference of ephemeral joint, slightly movable joint, and freely movable joint. Jadi tadi persendian itu ada 3. Ada yang immovable, slightly, dengan freely. Itu jelaskan perbedaannya. Any question? No. Finish? Silakan nanti dikerjakan, kemudian nanti dikirimkan ke email Ana. I think just enough for today. Let's close our lesson in the afternoon. Di qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.